حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، ورزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا فيه والشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين وجزاه عن الشارع خير الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. إلى قوله ya, buka halaman 158 yang mengikuti kitabnya. Kita membahas masalah rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Karena berhubung cuaca aja panas sudah, itu seakan menandakan parak bulan puasa sudah. Nah, jadi gembirakan hati kita, pasang niat kita, ya. Karena dalam riwayat siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Kenapa? Karena ya, orang yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan berarti itu merupakan tanda orang tadi orang yang beriman kepada Allah. Dan kita tahu orang yang beriman itulah yang akan Allah Ta'ala berikan anugerah diharamkan jasadnya daripada api neraka. Jadi orang beriman tidak masuk neraka. Orang beriman adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menggembirakan hati kita. Jadi himungi hati. Himung, ya Allah, di hati ini ulun siap ya Allah melaksanakan tugas sebagai hamba Dia untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang panjangkan umur ulun. Ulun niat puasa di siang harinya. Ulun niat salat tarawih pol ya Allah. Ulun niat baca Quran perbaharui. Ya, niat kita banyaki. Ya, mun ada niat meninggal dunia esok dicatat sudah puasa, dicatat sudah beribadah. Nah, itu hebatnya berniat. Ya. Nah, jadi niat gembirakan hati kita ya untuk menyambut bulan yang suci. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para aulia solehin. Kenapa? Karena dalam riwayat ya Rasulullah, jikalau umatku mengetahui apa yang Allah berikan daripada anugerahnya, rahmatnya yang luas, ya di bulan suci Ramadan, niscaya seluruh manusia itu akan mereka berkeinginan bahwa setahun itu dijadikan seperti bulan suci Ramadan. Karena ngalih mencari kayak bulan suci Ramadan ya. Nyatanya dahulu puasaan di luar puasa Ramadan jarang yang puasa ya kada. Orang-orang aja puasa sunnah. Sembahyang tarawih adalah di luar bulan puasa. Sembahyang witir jarang orang-orangnya aja. Tapi hebatnya bulan suci Ramadan itu umat Nabi Muhammad SAW yang kada tahajud juga, yang kada baca Quran juga, walaupun mendengar sidin. Nah, luar biasa Ramadan ini. Ramadan adalah bulan perubahan. Bahkan banyak daripada para aulia itu mereka mendapatkan futuh menjadi tetal waliullah itu di bulan suci Ramadan. Karena rukun orang jadi wali itu 4. Jasa Saman Al-Madani. Pertama, mengurangi guring. Di bulan Ramadan mengurangi guring kita. Ya ada, menguring bang mulai pagi sampai maghrib boleh aja, cuma makruh. Tapi mau tinggal sembahyang berdosanya, sembahyangnya sah aja, cuma kada dapat pahala, berdosa karena meninggalkan sembahyang itu zaman ada bapak. Kedua, mengurangi berbicara. Nah, jadi orang berpuasa tuh kan banyak pandir, pada uyuh bener terlalu bener dah. Orang berpuasa tuh bujur-bujurnya kuler. Wah kita berjalan enggak? Aku uyuh aja. Pandir aja uyuh lagi berjalan. Nah, yang ketiga adalah mengurangi makan. Nah, pas kada? Orang nih banyak makan di bulan puasa sama awan di luar bulan puasa, maka Ramadannya kada ada maknanya. Kada dapat sirnya aja.
Iya, artinya rahasia puasa itu apa? Habis puasa maka hatinya bersih. Itu rahasia puasa. Habis puasa ibadahnya bisa istiqamah melaksanakan sholat, artinya sunnah-sunnah. Nah, itu rahasia puasa. Habis bulan puasa ini berusaha untuk menghindari daripada maksiat-maksiat kepada Allah. Nah, itu dapat rahasia. Yang kalau dapat rahasia puasa ya biasa aja. Nah, itu. Yang keempat adalah mengurangi bergaul. Apa sih bulan puasa itu? Bergaulnya dengan Allah. Baca Quran. Ya, bergaulnya dengan Allah ya sembahyang. Tarawih itu kita lagi mi'raj, ingin bertemu dengan Rabbul Alamin. Nah, cuma orang-orangnya aja yang bisa merasakan. Makanya setiap tarawih ada itu habis 2 rakaat kadang ada zikir fadlan minallahi wa ni'mah. Ya Allah, kami tarawih ini beribadah puasa, sembahyang, sedekah, semuanya ini adalah fadlan minallah, anugerah Dia. Wa ni'mah, dan semata-mata nikmat Dia. Tapi wa maghfirata wa rahmah. Kami pasti banyak kekurangan. Ampuni kami ya Allah dalam puasa ibadah kami. Dan kami tetap meminta rahmat Dia agar ibadah kami tetap diterima. Ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamur Rahim. Allah yang maha memberikan taubat kepada hamba-hambanya dan maha kasih sayang. Nah, jadi yang paham nikmat. Yang kada paham, nah kada paham ya udah kawai. Ya ada, makanya berusaha kita dengan belajar untuk memahami makna daripada ibadah puasa kita. Agar dalam riwayat itu Rasulullah SAW, Muhammad SAW, beribadah kalian kepada Allah dengan hati kalian itu ridho, senang. Nah, alih pada beribadah itu biar himung senang. Ya, orang-orang yang kenal Allah aja yang beribadah itu himung. Iya, ini yang kada himung, iya kacau belum puasa ini uyuh pulang sebulanan. Nah, orang yang kada senang mendengar ajan gitu, Allahu Akbar. Ya Allah, hanya rano takilap puring ajan pulang. Ada gara-gara seorang juga melihat TV kah, keluyuran kah, hanya aja berapa, ya mendengar ajan, hanya lain. Hatinya belum kenal kepada Allah lagi. Mun kada kawa ya Rasulullah SAW beribadah dengan hati yang senang, maka hendaklah kalian bersabar. Artinya bersabar lawan oler tadi. Astagfirullah. Apa aku nih mau dengar musik, kiau panggilan manusia, bagi-bagi duit, sigar. Ya kalau mun Allah memanggil, padahal Allah biar kita beruntung, diampuni dosa, dapat rahmat, selamat dunia akhirat. Kita mau koler, ya Allah, astagfirullah, paksa dia. Nah itu puasa pun kayak itu juga. Ya Allah, berat puasa tapi ya Allah, belum siap walaupun terpaksa, ulang kelaksanakan. Ya, mulun ingin berusaha menjadi hamba pian yang benar-benar penghambaannya kepada pian. Iyalah. Karena kalau kita bersabar dalam ibadah ya Rasulullah, maka itu akan mendapatkan kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, as-saumu itu ya, puasa itu adalah latihan bersabar. Dan balasannya sabar adalah surga. Artinya apa? Yang berpuasa insya Allah calon ahli surga. Nah, udah nih kita termasuk ahli surga keberadaan. Nah, baca kitabnya. Rukun Islam keempat puasa. Puasa itu secara bahasa adalah menahan daripada berbicara. Ketika kita kada berpandir itu lagi puasa. Cuma puasa secara bahasa. Aku puasa melihatnya. Aku puasa juga. Cuma secara bahasa. Aku puasa kada hendak mendengar apa-apa nah puasa juga. Ngalih pian dicari mulai bulan puasa nih lah. Aku aja sebulanan mulai bila puasa aku udah hendak melihat HP, melihat TV, kecuali pengajian, kecuali yang bagus-bagus. Selain itu aku aja kada hendak mendengar, melihat yang macam-macam agar puasaku benar-benar diterima di sisi Allah bersih. Ngalih ya kada mengikuti HP ngalih, sehari kada nonton TV ngalih. Apalagi yang ketujuh gosip. Nah, jangan tuh lah, hancur ibadah kita melihat gosip belum puasa. Iya, tutup. Iya, tutup TV sebulanan. Ngalih juga. Ngalih. Aku jadinya kadang mengikuti HP nah. Ngalih. HP aja kawan guring ya kada.
berat. Makanya tadi pasang niat dulu. Kawa pasang niat ya Allah, nah bujur-bujurna menjadi menjaga mata yang 11 bulan ini banyak maksiat. Ulun akan berusaha Ramadan barang yang sama maksiat mata ini. Makanya Ramadan itu pian, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, beriman dengan janji Allah, kemudian mengharap ridha pahala si Allah, maka dosanya yang terdahulu diampuni Allah. Hebatnya Ramadan ini, penghapus dosa 11 bulan diampuni dosanya dengan sebulan Ramadan. Apa sih? Makanya tak kenal maka tak semangat. Nah, itu. Sayang itu pasti, sayang itu pasti semangat. Kada semangat, sayang itu bisa juga kada semangatnya. Nah, itu. Semangat pasti sayang sudah. Ya, semangat disuruh, semangat beribadah. Nah, itu berarti orang kenal itu, orang yang sayang. Nah, adapun secara agama adalah menahan dari azan subuh sampai azan maghrib daripada segala yang membatalkan puasa. Nah, dengan disertai niyatin maksusatin, dengan niat yang khusus, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu jangan makan, jangan minum. Dan pembatalnya sini ada dua. Ada yang membatalkan sahnya, ada yang membatalkan pahalanya. Nah, kebanyakan orang menahan daripada kada membatalkan puasa kawaja, tapi ngalih yang orang tadi menahan daripada yang membatalkan pahala. Banyaknya pahalanya hangus. Nah, puasa sembahyang cuma uyuh aja, haus lapar aja. Pahalanya kada dapat. Nah, ini yang kita khawatirkan nih. Inilah kita diwajibkan belajar ilmu agama agar apa? Agar ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah. Kalau diterima pasti sah. Kalau sah belum tentu diterima. Itu kaidah sudah. Kalau diterima pasti sahnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sah belum tentu diterima. Bisa aja ibadah zahir aja, batinnya rusak. Zahirnya ibadah, hakikatnya maksiat. Nah, ini yang dikhawatirkan kita. Makanya dengan belajar kita bisa mengetahui ibadah kualitasnya dari tingkatan mana. Karena di sini ada Habib Zain bin Rasmi memadahkan tingkatan orang puasa ada 3. Ada khawasul khawas, ada khas, ada awam. Jadi kita nih dengan belajar tahu diri kita. Ini aku tingkatan khawas, tingkatan awam. Nah, tahunya mun kada bisi ilmu kada tahu keadaan tadi. Nah, itu. Karena kita bahas di sini. Ramadan, rukun Islam keempat yaitu puasa bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan terbaik. Allah menjalankannya dan menganjurkannya untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Nah, itu. Jadi puasa ya, diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mungkin kada mampu karena garing, kena di sini dibahas. Ya, atau karena Tuhan ada kena. Nah, ada kena. Sebuah riwayat menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosanya yang telah terdahulu diampuni Allah. Nah, jadi luar biasa. Orang tuh kalau paham dia, ketika mendengar ayat suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang An-Nas itu orang yang beriman. Kalau orang paham bahwasanya Allah Ta'ala itu memanggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang cinta kepadaku, ya Allah Ta'ala, aku mencintai kalian semua. Karena aku jadikan kalian beriman di muka bumi ini, berarti aku cinta kepada kalian. Allah kalau menjadikan kita hambanya, berarti Allah cinta. Tapi rasa cinta itu kita kada merasakan. Padahal di ulama ketika Allah menjadikan kita hamba Allah beriman, Allah cinta awan kita. Buktinya cinta kita jadikan hamba Allah. Ditambah menjadi umat kekasih beliau yang paling dicintai Allah itu Nabi kita Muhammad SAW.
Cinta apa lagi itu? Itu cinta segala-galanya sudah. Belum kitabnya, kitab yang paling hebat Al-Quran. Agama yang paling hebat pula. Ya itulah kita ini banyak pada paham cinta hati kita itu kemana letaknya. Makanya ya Rasulullah, cintailah apa yang engkau kehendaki. Tapi ingat, cinta engkau itu pasti akan membawa perpisahan. Artinya apa? Cintai yang tidak memisahi kita. Nah itu Allah tidak. Iya, kita dia yang memisahi Allah. Allah senantiasa setiap detik, setiap saat rahmatnya, nikmatnya. Kita melihat bangun guring, nikmat Allah. Melihat nikmat Allah, mendengar nikmat Allah, bandir nikmat Allah, berjalan nikmat Allah, awak sehat nikmat Allah. Oh, pakai baju, lepas pakai baju, makan, minum, begawi macam-macam, beribadah, begawi ini nikmat Allah. Cuma kita kada merasa Allah tuh senantiasa bersama kita. Apanya? Allah mencongkong lain, pertolongannya, kebaikannya, rahmatnya. Cuma kita kada merasakan. Nah itu Bang. Jadi Allah, kalau Rasulullah SAW diriwayatkan lebih mendahului lebih terdahulu cintanya kepada umatnya daripada umatnya mencintainya, maka bagaimana dengan Rabbul Alamin? Pasti lebih cinta lagi. Hanya dalam riwayat Rasulullah ketika menangis, ya malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, Allah Ta'ala mengirim ulun untuk menghadapi pada pian. Kenapa pian jadi menangis? Wahai malaikat Jibril, setelah aku meninggal siapa yang ngurusi umatku? Akhirnya malaikat Jibril melaporkan, padahal kekasihku, kalau kekasihku Nabi Muhammad kasih sayang, cintanya, perhatian kepada umatnya, maka aku Allah lebih arhamur rahimin, lebih paling kasih sayang, perhatian kepada hamba-hambanya. Mendengar itu, ya Rasulullah, tenang aja. Ya, Masya Allah. Kita umatnya Rasulullah ini seumur hidup tiket keampunan. Tiket keampunan seumur hidup. Iya, belum kita sembahyang pengampunan setiap hari ada pengampunan. Zuhur menghapuskan dosa yang mulai subuh kita gawi sampai zuhur. Terus, ya belum orang dapat cobaan pengampunan dosa, belum bersedekah pengampunan dosa, belum puasa Ramadan setahun, pulang umrah Jumat ke Jumat pengampunan dosa. Banyak kita nih dapat keampunan dosa dari Rabbul Alamin, cuma jarang merasakan tadi cintanya Allah. Nah itu Bang kita nih. Jadi jangan heran kalau ada ulama mengatakan, kalau aku lupa kepada Allah sedetik aku jadi kafir. Memang kada kawa dilupakan Allah. Ya, setiap hembusan napas kita itu tanda kebesaran Allah yang maha hidup. Cuma kita kadang merasakan. Merasa kita yang hidup kawan. Nah itu Bang kita nih. La ilaha illallah. Cuma hebatnya dengan berilmu kita kawa menyadari diri. Akhirnya itulah yang disyairkan oleh para ulama. Wahai Tuhan kami yang maha agung, yang maha mulia. Iya, kami ini artinya pian banyak memberikan anugerah kepada kami. Dalam keadaan itu kami senantiasa zalim kepada pian. Banyak maksiat, banyak dosa, banyak ini. Nah, itu orang yang sadar. Orang yang sadar akan mengakui dirinya banyak kekurangan dan akan minta ampun kepada yang nyata salah. Nah itu kenapa? Karena ilmu ada. Mungkin ada ilmu, makanya tidak akan bisa menyadari dirinya salah. Nah, kalau salah minta ampun, Masya Allah, Allah sayang kepada hambanya. Nah, tapi kalau salah ada minta ampun, marah Allah. Ya kada, berarti menyia-nyiakan cinta Allah. Allah yang bertawar, kapanpun engkau kekasihku minta ampun, ku ampuni. Engkau menjauh, kami tunggu untuk kembali. Ketika kembali, kami akan menjadikan tetap mengakui engkau sebagai hamba kami. Hebatnya Allah Ta'ala. Apalagi Ramadan ini datang, kita harus semangat lah. Nah, makanya wajar kalau orang gembira dengan membaca Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka karena imannya. Yuhalladzina amanu, ya yuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siap ya Allah hadinya. Wah, gembira hatinya.
Nah, makanya di ulama di sinilah orang yang dipanjangkan umur 60 tahun bagi sebelum ia lahir ke alam dunia, ia sudah ada perjanjian bahwasanya akan hidup 60 tahun memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kalau masuk awal Ramadan kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Pian masih memanggil ulun untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Niatakan pulang dan bin panjangkan umur di bulan tahun akan datang ya Allah. Nah itu niatnya. Dalam riwayat lain disebutkan panjang pembahasan. Syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayauma tu kayauma ya kayauma waladatu ummuh. Ramadan adalah bulan Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu, dan aku menyontohkan itu artinya menyunahkan, menganjurkan untuk kalian qiyamnya. Jadi kita puasa di siang harinya wajib, tapi beribadah di malam harinya hukumnya sunnah. Nah itu sunnah. Tapi kalau Rasulullah SAW itu witir wajib hukumnya. Makanya Imam Abu Hanifah itu kewajiban itu kada 5 waktu, 6 waktu tambah witir. Nah itu. Mungkin kita di Imam Syafi'i 5 waktu aja. Tapi bagi orang yang paham, aku jadinya tidak akan meninggalkan witir. Wah, kenapa witir inilah? Oh ya, ibadah yang Rasulullah SAW bagi beliau itu wajib. Bagi umatnya yang sudah kenal kepada Allah, ini jadikan wajib bagi dirinya. Bagi orang lain, ya sunnah hanya bagi diriku wajib. Kenapa? Karena harusnya bukan hanya 5 waktu, 6 waktu, kalau bisa banyak lagi. Iya, kenapa? Kita tidak akan terbalas artinya kebaikan Allah, anugerah Allah itu kepada aku artinya. Ibadahku masih sedikit lagi, ini waktu ini kurang. Nah, bagi yang paham bahasa cinta, bahasa balas budi, yang kada paham bahasa balas budi, beratnya lah 5 waktu ini aja. Kalau bisa dikurangi pang lagi. Nah, itu pang lah. Untuk kortingan lagi ya kada, ada urusannya. Maka siapa berpuasa mengerjakan qiyam Ramadan di malam hari ini, tarawih, tahajud, atau tadarus Quran karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, ia terlepas daripada dosa-dosanya itu seperti pada hari dilahirkan ibunya. Nah, bersih ada anak kecil itu. Al-maulud yuladu ala fitrah ya Rasul. Anak semua yang kelahiran itu dilahirkan atas bersih. Wah, dosanya bersih. Jadi yang berpuasa maka seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi jangan sampai habis belum puasa dikotori lagi. Nah, puasa-puasa ini yang pulang aja habis dah belum puasa. Nah, bagi yang hatinya iya, benar-benar puasanya terima, itu Ramadan ada dalam hatinya. Bagi yang puasanya kada wujur, ditinggalnya Ramadan. Goodbye Ramadan. Kita bertemuan kita pulang. Nah, padahal bagi yang sudah yang hatinya cintanya kepada Allah, ya Allah, jaka Ramadan ini tiap bulan nyaman beribadah, nyaman atau banyak kau beribadah. Nah itu bagi yang bagi yang cintanya benar. Nah itu la ilaha illallah. Kita ini banyak cinta palsu berataan. Ya kada. Nah, akui aja kita. Jangan kada mengakui, minta ampun kepada Allah agar kita digabungkan dengan bersama derajat para orang salihin dan terutama dalam ibadah mereka puasa dan yang lainnya. Dalam riwayat man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin lam yaqdihi siyamu dahri wa in shamahu. Siapa berbuka 1 hari dari bulan Ramadan tanpa ada uzur, garing kada, tuha kada, uyuh, sengaja buka bulan puasa, baik kelihatan orang benar-benar puasanya atau sorangannya kada ketahuan. Nah, buka puasa kada ada uzur. Nah, maka puasa setahunan tidak dapat menggantikannya. Nah, setahunan ya kodok ada terbayar lagi kalau sengaja ada. Nah, apalagi bahilah aja ada terbayar. Ya.
yang meninggal dunia misalkan bahilah, ada puasa sebuting tertinggal atau sholat sewaktu tertinggal tanpa ujur, ya maka hilahnya kada berlaku. Hilah itu puasa, hilah sembahyang itu bagi orang yang ada ujur karena garing, kalau tertinggal di sembahyang, nah hanya dihilahkan. Mun sengaja-ngaja kada sembahyang puasa nyaman benar, ya kada tinggal bayar aja kalau sugih nyaman. Nah ding kena ulang mati lah nah 30 juta, ya aku 60 tahun kada sembahyang kembayarakan, hilahakan kena siapakah kewakan nyaman benar kayak itu. Nah itu jadi yang salah paham tentang makna hilah tadi. Hilah itu kita di Banjarmasin kita gawi, cuma bukan dipermainakan. Iya, kita harus jangan, kadang ada yang keras apa bahilah itu kada bagus ya. Nah, hilah itu untuk menyempurnakan kekurangan. Bagus kalau ini Imam Abu Hanifah untuk menyempurnakan kekurangan kita. Imam Syafi'i kada bahilah. Meninggal dunia sudah dah. Itu antaranya Allahnya karena bisa hanya bertanggung jawab. Tapi di antara murid Imam Syafi'i ada yang cerdas. Nah, tetapnya membayar fidyah seliter beras, mengkodoakan keluarganya yang garing tidak sempat sembahyang, yang puasa kalau dibayar dengan 1 liter beras. Ada yang mengkodoakan bisa juga atau diupah. Nah itu. Tapi kada pakai hilah. Hilah itu Imam Abu Hanifah. Nah boleh aja untuk menyempurnakan, cuma yang dihilahkan tadi bukan sembahyang atau puasa yang ditinggal sengaja. Buktinya apa ini? Kalau orang puasa sehari kada puasa sengajanya kada ujur, maka setahunan dikodo ya Rasulullah SAW tidak terbayar. Nah itu kada terbayar. Meski ia melakukannya kada terbayar. Nah, saking mulianya bulan suci Ramadan, makanya ada dosa yang Rasulullah kada kaum beri syafaat. Apa antara ini? Orang kada puasa sengaja. Kenapa? Karena ini merobek kehormatan, ya, yang Allah wajibkan kepada hambanya. Allah hadinya bahasa kitanya kan, wan Tuhan hadinya wani melanggar, apalagi aku ya Rasulullah. Ada dia mau Rasulullah beri syafaat bagi orang yang berpuasa tidak, artinya kada puasa tanpa ada ujur, berat kan. Orang sakit yang berat untuk menjalankan puasa dan orang yang berpergian jauh dalam perjalanan mubah boleh berbuka. Nah ini dirinci karena kita ada yang ringkasnya pula. Ya orang yang bekerja berat, orang yang berat sakitnya. Iya, orang yang berat menjalankan puasa, dia. Dan orang yang berpergian jauh dalam perjalanan mubah boleh berbuka. Nah, boleh aja itulah. Ada yang sakit berat, kalau yang sakit parah, nah itu yang kada diharap sembuhnya haram puasa. Karena kalau puasanya bertambah garingnya, berdosa puasa, kada wajib lagi, malah wajibnya kada puasa. Kenapa? Mun ya dokter pian ini penyakit pian udah ya kada kau disembuhkan dan bahaya kalau puasa. Cuma dengan hatinya sudah ada berita daripada dokter memedahkan. Mun dokter kada memedahkan jangan ada wani-wani, cuma garingnya itu bukan artinya boleh puasa boleh kada. Cuma terkadang ada yang garing itu ngetes, ini aku bujur kah garing benar kada kah? Nah kada kuat, nah berarti jangan buka aja. Cuma bila sehat kena wajib dikodok. Kemudian kena kita wallahu alam bisa ajan sudah. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dia untuk bisa sampai ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberkati kita di bulan Rajab ini dengan rahmat dan keampunan Allah, ditolongi Allah untuk kita senantiasa bisa membekali hidup kita ini yang sebentar dunia dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab. Al-hadini wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta maaf terima kasih kehadirannya, mohon doanya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim.